Oke. Dalam Inggris itu ada terbagi dua, yaitu dari kata verb sama non-verb. Nah, ya. Non-verb itu adalah bukan kata kerja. Ya. Sedangkan verb itu adalah kata kerja. Saya masih melihat ada banyak orang memiliki kebingungan untuk membedakan dua hal ini. Nah, saya terus terang dulu saya juga tidak mengerti kapan memakai to be, kapan bukan. Nah, untuk yang kata kerja itu verb tidak pernah memakai to be. Ya. Ya, karena to be sendiri ya adalah kata kerja untuk membantu yang bukan kata kerja. Nah, to be itu sendiri adalah kata kerja sendiri, dia sendiri adalah kata kerja yang membantu yang bukan kata kerja. Ya. Nah, sorry itu ya. Kita lihat. Nah, jadi dalam Inggris itu ya selalu to be ini merupakan unsur membantu kata yang bukan kata kerja. Jadi to be itu dipakai untuk apa? Nah, to be dipakai untuk kata yang bukan kata kerja, ya. Nah, untuk kalimat pasif yang artinya di, ya, yaitu subjek yang dibalik ke dari belakang, ya. Nah, objek yang dibalik dari belakang menjadi subjek. Nah, ya, objek yaitu Inggris yang dibalik menjadi subjek. Nah, jadi seperti itu. To be itu dipakai untuk penggantian participle juga. Nah, participle itu adalah untuk bentuk yang se dengan dang. Itu be tambah verb 1 tambah ing yang artinya se bla 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 dang. Ya. Misalnya is swimming, sedang berenang. Nah, berarti is-nya itu se. Ya. Is-nya se, ing-nya adalah dang. Jadi is swimming itu se dengan dang. Nah, jadi untuk kata kerja, ya, untuk kata kerja selalu tidak pernah memakai to be. Nah, itu peraturannya, ya. Jadi untuk kata kerja memakai apa? Dia memakai do atau does untuk membantu apakah dia kata kerja atau bukan. Nah, sekarang kata ganti orang, ya. Nah, kata ganti orang itu ada tiga macam, ya, yaitu apa? Terdiri dari tunggal dan jamak. Nah, ya. Nah, jadi kata ganti orang itu terdiri dari kata tunggal dan jamak. Nah, berarti kita harus membalik menjadi 9 kolom. Itu dari 5. Nah, kita membuat tabel sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dengan 9 kolom. Nah, ada semua kata ya yang artinya I, ya. Nah, yaitu I, me, my, mine. Nah, ini adalah orang pertama, ya. Orang pertama tunggal. Nah, itu orang pertama tunggal. Nah, lalu you, ya, you, your, yours. Ya, you, your, yours itu adalah orang kedua, ya. Nah, orang kedua tunggal. Nah, ada tuh, ya, he, she, nah, it. Nah, ya, dari kata he, him, his itu adalah orang ketiga tunggal. Nah, jadi ya
she, her, hers. Nah, itu juga orang ketiga tunggal. Nah, lalu baru yang bukan manusia, it, its, dan ini tidak memiliki bentuk ininya. Nah, orang tiga tunggal juga. Ini orang ketiga, bukan orang kedua nih. Nah, kata ganti orang ketiga yang bukan manusia. Satu. Nah, itu juga kita memakai it, its. Nah, ya, lalu ada ya we, ya, we, us, ours. Nah, yang artinya kami, ya. Ini adalah saya, aku, ya. Ini adalah kamu, kau. Ini adalah dia laki-laki, yang biasa saya singkat menjadi dia L. Sedangkan ini adalah dia perempuan. Nah, yang biasa saya singkat menjadi dia P. Nah, ini adalah dia. Nah, bukan manusia. Bisa hewan, bisa pena, bisa barang. Kalau lebih dari satu dia jadi they. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita menambahkan kolom dulu. Ya. Kita menambahkan kolom. Insert below. Nah, ya. Nah, jadi ini adalah kami. Ini orang ke satu jamak. Apa itu jamak? Jamak itu adalah lebih dari satu orang. Kami itu minimal adalah aku dan kamu. Kamu dan aku dan dia, minimal dua orang. Nah, itu kami, kita. Ya, kami atau kita. Nah, sudah itu ada you, artinya apa? Kalian. Kalian itu adalah you, your, yours. Nah, itu adalah orang kedua jamak. Ya, disebut jamak berarti lebih dari satu. Nah, lalu itu artinya kalian. Sudah itu adalah they. They itu adalah they, them, their, theirs. Nah, itu adalah orang ketiga jamak. Ya. Nah, disebut jamak berarti dia lebih dari satu. Ya. Nah, artinya kalian. Mau ngomong ya dia laki-laki dan dia perempuan, atau dia laki-laki dan dia laki-laki, atau dia perempuan dan dia perempuan. Nah, itu adalah orang ketiga jamak. Nah, khusus semua ini memiliki perubahan, yaitu apakah dia kata kerja atau bukan kata kerja. Bila dia adalah kata kerja, maka tidak pernah memakai to be. Ya. Nah, jadi kalau bukan kata kerja, kalau kata kerja tidak pernah memakai to be. Ya. Tetapi dia memakai kalimat do does ya untuk kalimat negatif, ya, interrogatif, negatif, interrogatif. Nah, apakah, bukankah? Nah, ya. Jadi ini adalah kategori dari kata-katanya. Nah, ini adalah subjek. Subjek ini semua objek. Ini adalah subjek, ya. Ini adalah objek. Nah, ya, ini adalah disebut sebagai subjek. Ini adalah disebut sebagai objek. Ini adalah disebut sebagai possessive adjective. Itu kata ganti pemilikan. Ini disebut sebagai possessive pronoun. Ini adalah ya posisi dalam kalimat. Nah, ini adalah arti kata ganti. Nah, ya. Semuanya nih. Nah, ya. Nah, nih. Semuanya
Ini subjek, arti kata ganti, apakah dia kata kerja atau bukan kata kerja, ya. Nah, jadi kita kasih judulnya adalah verb or non-verb, ya. Nah, verb or non-verb. Nah, kata kerja atau bukan, nah, ya. Kita bilang kata kerja atau bukan, verb or non-verb. Apakah kata kerja atau bukan kata kerja? Ya. Nah, verb or non-verb. Nah. Ya. Verb or non-verb. Kata kerja atau bukan? Nah, kalau bukan kata kerja, berarti dia memakai to be. Ya, lihat. A itu disebut orang pertama, ya, karena nunjuk diri sendiri sebagai pembicara. Ya, kamu sebagai orang kedua, berarti kamu adalah lawan bicara saya di depan saya, maka kamu disebut orang kedua. Dia, di luar dari aku dan kamu, itu adalah orang ketiga tunggal. Disebut orang ketiga karena di luar dari aku dan kamu. Aku kan sudah orang pertama, kamu orang kedua. Berarti di luar dari aku dan kamu itu orang ketiga. Nah, kalau seandainya dia laki-laki, dia perempuan, atau dia bukan manusia, itu tetap termasuk orang ketiga tunggal. Jadi Jason satu orang, itu orang ketiga tunggal. Ethan satu orang ketiga tunggal. Sebuah pena itu adalah orang ketiga tunggal. Sebuah mobil itu orang ketiga tunggal. Sebuah kutu, seekor kutu, itu orang ketiga tunggal. Semua yang satu itu adalah orang ketiga tunggal. Tapi kalau sudah dia lebih dari satu, ya, maka dia jadi orang ketiga jamak, yaitu they. Dua aja minimal, dia orang ketiga jamak. We itu adalah kami, nunjuk diri sendiri, berarti orang pertama, ya, orang pertama jamak, yaitu aku dan kamu, kita. Aku dan dia, kami. Kamu dan kamu, kalian, orang kedua jamak, ya. Nah, dia dan dia, berarti mereka, orang ketiga jamak. Nah, kalau sudah orang ketiga jamak, disebut jamak artinya kejamakan, berarti kepluralan. Kalau plural berarti lebih dari satu. Jadi untuk mengerti arti itu sangat penting. Kalau kita tidak ada mengerti arti, berarti kita tidak bakalan mengerti apa yang dimaksudkan waktu kita mengajar. Nah, ya. Jadi dalam pemakaian kata kerja, verb itu kata kerja tidak pernah memakai to be, ya. Dan to be sendiri adalah kata kerja untuk membantu, bukan kata kerja. Nah, khusus dalam simple present tense orang ketiga tunggal itu harus tambah s atau es. Nah, itu yang selalu membedakan. Jadi kalau kita lihat dari sini, ya, pemakaian to be itu sendiri adalah dipakai untuk, ya, kegunaannya. I itu pakainya am, ya. He, she atau it itu pakainya is to be-nya, ya. Nah, tapi kalau seandainya you, we sama they itu pakainya are. Nah, ya. Kalau dalam kata kerja itu dalam simple present tense, ya, itu memakai kata kerja utama. Ya, dalam simple present tense, nah, itu memiliki rumus subjek tambah verb 1, ya, tambah s atau es, ya, tambah objek kalau ada. Tapi saya tidak pernah suka memakai rumus. Karena kalau mau pakai rumus jenis kalimatnya beda, ya, subjeknya hilang, apa-apa rumusnya mau dibuat terus. Jadi dipahami lebih baik. Tapi pada rumus dasarnya adalah dia subjek tambah verb 1 tambah s atau es kalau orang ketiga tunggal. Jadi kalau orang ketiga tunggal, ya, maka dia harus tambah s atau es. Jadi untuk kata dasar dalam simple present tense itu, misalnya kita ngomong kamu makan, you eat. Dibandingkan dengan orang ketiga tunggal, dia makan, she eats.
tambah S. Kamu tidak makan, maka kamu pakai you do not eat. Kalau dia tidak makan, kan kita bilang she do not eats, tambah S. Nah, masalahnya dia orang ketiga tunggal, ada S-nya, kita pindahkan ke depan. Nah, ya, dan menurut peraturan, ya, ini menurut peraturan, kata yang belakangnya ada S, SH, CH, O, X, dan Z, ya, itu tambahnya adalah ES. Nah, karena dia S di sini pindah ke depan, maka di sini sudah menjadi ES. Jadi das, walaupun dia di belakangnya ada S. Nah, seperti itu. Apakah kamu makan? Maka kita bilang, do you eat? Apakah dia makan? Maka kita bilang, do she eats? Tambah S. Nah, karena dia udah tambah S yang di belakang, waktu pindahkan ke depan, maka menjadi does. Maka jadi does she eat? Apakah dia makan? Nah, bukankah kamu makan? Kita bilang, don't you eat? Bukankah dia makan? Maka kita bilang, ya, don't she eat? Tambah S. Sama, S-nya juga pindahkan ke depan, karena berakhiran S, SH, CH, O, X, dan Z, maka jadi ES. Maka kita jadi doesn't she eat. Kapan kita memakai doesn't? Doesn't itu artinya bukankah. Kalau bukankah berarti kita mengingatkan orang itu. Ya, bukankah kamu sudah makan? Ngapain kamu makan lagi? Ya, bukankah kamu harus menghadiri pertemuan? Oh iya ya, aku lupa. Nah, bukankah itu adalah mengingatkan orang akan suatu hal. Jadi bukan menanyakan kebenaran. Kalau apakah berarti kita mau tahu, iya atau enggak. Kalau bukankah berarti kita mengingatkan. Tapi kalau bukankah kamu tidak, ada dua kali negatif, itu gimana caranya? Nah, kalau dua kali negatif dalam Inggris itu tidak bisa. Ya, misalnya kamu ngomong, bukankah kamu tidak, ya, kita bikin kalimatnya ya. Nah, kita bikin kalimatnya adalah, bukankah kamu tidak makan? Ya. Bukankah kamu tidak makan? Maka kita tidak boleh membuatnya jadi don't you not eat. Ya, nah itu tidak bisa. Mengapa? Karena kalau don't you not eat berarti don't-nya dibalik ke depan, artinya menjadi kamu bukannya tidak makan, berarti kamu makan. Kau bukannya tidak gila, berarti kau gila. Kau bukannya tidak haus, berarti kau haus. Nah, maka kalimat ini pada dasarnya adalah salah. Nah, ya, salah kalimatnya. Jadi bagaimana kita bikin kalimatnya benar? Nah, kita balik dia menjadi, kamu tidak makan bukan? You don't eat, do you? Nah, itu baru kalimatnya benar. Oke ya, kita lihat. Ini adalah kalimat pada dasarnya adalah dua kali negatif interrogatif. Jadi bukankah kamu tidak makan? Kita mengingatkan seorang yang dia tidak lakukan. Nah, bukankah kamu tidak puasa? Ngapa kamu tidak makan aja? Nah, berarti kita ngomong gitu. You don't fast, right? You are not fasting. Ya, are you? Why just you don't eat? Ngapa kamu tidak makan? Nah, jadi kalau negatifnya, bukankah dia L tidak makan? Maka kita tidak bisa juga memakai ya doesn't she ya not eat. Nah, itu tidak bisa juga. Doesn't she not eat itu salah. Ya, yang ini artinya adalah ya sama seperti dia tarik ke depan. Nah, menjadi artinya dia bukannya tidak makan. Nah, kalimatnya jadi seperti itu. Dia bukannya tidak makan, artinya. Nah, jadi kalimatnya tuh ini salah. Ya. Nah, maka kita buatnya gimana? Berarti bukankah dia L tidak makan? Kita bilang dia L tidak makan, bukan? Nah, kita buatnya kayak gitu. He doesn't eat, does he? Nah, kita balik kayak gitu. Ya, dia tidak makan, bukan? Nah, jadi kayak gitu kita buatnya. Ya, he doesn't eat, does he? Nah, dia tidak makan, bukan? Nah, ya. Jadi, ya kita lihat kalau untuk pemakaian seperti ini, ya. Nah, untuk pemakaian seperti ini, kita kalau seandainya untuk yang bukan kata kerja, yaitu do atau does itu dipakai hanya untuk kata kerja, ya.
Yaitu apa itu kata kerja? Nah, apa itu kata kerja? Nah, kata kerja itu adalah kata yang dapat dilakukan. Nah, kalau bukan kata kerja berarti ada kata benda. Ya, kamu adalah polisi sekarang pukul 5, ya. Nah, dia sedih, semua yang bukan kata kerja, dia adalah ibuku dan segala macam. Itu adalah bukan kata kerja. Kalau bukan kata kerja berarti memakai to be. Nah, ya. Jadi kalau to be sendiri adalah untuk membantu yang bukan kata kerja. Jadi dia sendiri adalah kata kerja to be itu. Ya. Fakta pertama ya yang harus diketahui adalah to be sendiri itu adalah kata kerja untuk membantu yang bukan kata kerja. Jadi kita kalau ditanya apa itu to be? Nah, to be itu sendiri adalah kata kerja tapi untuk membantu yang bukan kata kerja. Nah, ya untuk kata yang bukan kata kerja, untuk kalimat pasif yang artinya di. Nah, itu to be. Jadi kalau sudah to be, kalau kamu memakai you sama she, ya berarti kan ya yang tadi kita ngomong di sini kan kamu makan. Nah, kita buatnya di sini kamu lapar, you are hungry. Nah, dia lapar, he is hungry. Ya atau she is hungry. Karena kan kita udah tahu yaitu apa? Pemakaiannya adalah ya is dengan m jadi was, are jadi were. Nih. Itu he, she, it pakai is, you, we, they pakai are.